Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita membuka kajian ini meskipun jasad kita tidak bersama, namun insya-Allah ruh kita bersama, yang insya-Allah mudah-mudahan persatuan ruh ini lebih utama dibandingkan dengan persatuannya jasad. Pribadi saya mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Saya mewakili juga sahibatul bait Ummi Syarifah Zainah juga turut mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih, dan tergolong orang-orang yang insyaallah seluruh dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dan bulan suci Ramadan kemarin mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih unggul lagi. Amin Allahumma amin. Mengapa saya memilih untuk membuka kajian ini melalui online? Karena rasanya semakin kita jauh dari ilmu, semakin kita jauh dari majelis, mungkin serasa COVID-19 ini tidak akan pernah habis wabahnya. Dan saya putuskan untuk tetap membuka majelis ini meskipun jasad kita tidak bersatu, kita tidak di dalam naungan satu majelis, namun kita semua, ruh kita, hati kita, tujuan kita terpaut kepada tujuan dan hati yang sama. Bagaimana harapan saya naungan yang hakiki adalah naungan di bawah naungannya Allah, yaitu di bawah arsy-Nya Allah di yaumul qiyamah. Dan tahukah kalian bahwa sesungguhnya orang-orang yang nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala salah satu dari 7 golongan, yaitu salah satunya orang yang hatinya terpaut cinta kepada masjid ataupun majelis. Dan saya yakin kepada seluruh para pendengar dan peserta yang pada saat ini sedang mendengarkan tausiah, sedang mendengarkan majelis kita ini adalah kelompok orang-orang yang hatinya terpaut, memiliki kecintaan yang dalam kepada ilmu dan kepada majelis ilmu. Dan insyaAllah mudah-mudahan ini semua mengantarkan kita kepada persatuan yang hakiki di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, yang insyaallah mengantarkan kita semua ke dalam surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pribadi kita bersama-sama juga turut mendoakan semoga wabah penyakit ini segera kembali pulih, dan insyaallah bumi tercinta kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari segala mara bahaya, dari segala kesulitan yang menyulitkan, dan yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan kita insyaallah akan beraktivitas seperti sedia kala lagi dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita awali kajian kita, sama-sama kita awali dengan pembacaan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitta 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lupa juga ingin menyampaikan salam dari Al-Mukarramah Ustazah Alwiyah Al-Attas yang biasanya di Majlis Al-Humaira beliau hadir bersama kita, namun karena alasan ini kita tidak bisa bergabung bersama beliau. InsyaAllah kita semua segera diberikan waktu dan kesempatan yang berulang agar kita semua bisa bersama-sama lagi dengan beliau. Dan beliau juga menitipkan salam dan mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung membahas kajian kita daripada Kitabul Aham. Yang alhamdulillah kita membahas
sedikit demi sedikit sampai kita di pasalnya perkara makruh. Dan beberapa perkara makruh dari min nahiyatu fi'liha, makruh dari sisi perbuatan di tengah-tengah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Makruhat min nahiyatu fi'liha al-awwalu kaffu sya'rihi wa thawbihi. Wa thani raf'ul basar ila as-sama'. Wa thalithu wad'ul yadi ala khasiratihi. Wa rabi'u mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud. Wal khamisu an-nagru fi sujud kal ghurab. Wasadisu jilsatul iga' kal kilab suratuha ay yaj'al aliyatihi ala al-ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansiba saqih. Wasabi'u al-julusu madan rijlaihi lil qiblah. Di sini ada kurang lebih sekitar 22 perkara yang makruh dikerjakan di tengah perbuatan sholat. Kita bahas urutan pertama, kaffu sya'rihi wa thawbi. Melipat pakaian ataupun rambut, ini untuk laki-laki. Dan untuk laki-laki juga biasanya bajunya. Jadi pertama yang makruh dalam perbuatan sholat adalah melipat-lipat baju. Saat orang laki atau siapa sholat, ya biasanya ada yang mengerjakannya itu celananya ujungnya di bawahnya dilipat atau tangannya dilipat untuk menghindari kotor. Maka hukumnya di sini makruh menurut mazhab Imam Malik, menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi jika ada yang sengaja ataupun tidak sengaja diusahakan, meskipun dia tadinya beraktivitas memang sudah lebih dulu bajunya ini dilipat, hendaklah pada saat dia ingin mengerjakan sholat, lipatannya itu dibuka, kemudian dirapikan seperti sedia kala. Begitu juga untuk yang memiliki laki-laki yang punya rambut panjang. Maka pada saat dia sholat, tidak boleh ada sesuatu yang mengikat rambutnya, karena kan itu hukumnya makruh. Adapun wanita tidak demikian, karena kita memiliki aurat yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan biasanya sholat menggunakan mukena, ya, dan memang cenderung rambut wanita memang diikat. Jadi untuk hukum yang pertama ini tidak berkenaan dengan wanita, tapi justru berkenaan dengan pria. Kemudian makruh yang kedua adalah raf'ul basari ila sama', mengangkat mata kita ke atas langit, atau menggerak-gerikan mata kita melirik sana melirik sini. Hadza hukmu makruh. Melirik-lirik di dalam sholat itu hukumnya makruh, dan ini menandakan perbuatan demikian adalah perbuatan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, karena pandangannya fokus kemana-mana. Bagaimana kita sudah paham, sudah belajari tentang sunnah-sunnahnya di tengah sholat, ialah pandangannya menghadap ke arah sujud, hal-hal sujud, tempatnya sujud. Dan itu sunnah min awal ila akhir, dari awal dia sholat sampai akhirnya. Bahkan kan untuk memejamkan mata, sekalipun dengan tujuan memejamkan mata itu karena ingin mendatangkan kekhusyuan, kita tetap dianjurkan untuk memejamkan mata sambil memandang pandangannya ke mahal sujud, tempatnya sujud. Jadi kalau ada orang sholat atau termasuk kita pada saat sholat memainkan mata kita melirik sana melirik sini, apalagi sampai menaikkan mata kita ke atas, fahadza hukmu makruh. Ini adalah hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, wad'ul yadi ala khasiratihi. Telak pinggang, apa itu? Kita bilang meletakkan tangan di pinggangnya tengah sholat. Suka kita jumpai ada orang sholat pada saat ingin ruku itu pakai ada adegan itu, mohon maaf itu pantatnya dipegang dulu. Gimana? Waladhdallin amin sampai ayat selesai. Allahu Akbar. Sebelumnya itu biasanya orang meluruskan tangannya, kemudian sebelum meluruskan itu dia ada mainin tangannya kemana-mana. Fahadza hukmu makruh, dan ini yang harus dihindari. Termasuk salah satunya, meskipun hanya kita nganggapnya gerakan biasa, tapi ketahuilah bahwa
sholat dibutuhkan kekhusyuan dan kekhuduran. Hadirkan Allah di dalam sholat. Gerakan-gerakan yang semisal itu adalah gerakan-gerakan yang tidak dianjurkan di dalam sholat. Maka segala gerakan yang tidak dianjurkan di dalam sholat, abad takut. Gerakan itu tidak dianjurkan, apalagi sampai meletakkan tangan kita ke pantat. Atau lebih jelasnya, apa itu? Telak pinggang. Bahasanya telak pinggang benar. Nah, ya, seperti itulah. Dan itu hukumnya makruh. Li'annahu min alamatu takabbur. Sebagian ulama mengatakan orang yang suka telak pinggang itu min alamatu takabbur. Tanda ciri-ciri dia itu sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Kemudian makruh selanjutnya mashu jabahatihi wa taswiyatul haswa fi mahalli sujud. Ada orang kadang-kadang sujud takut kotor. Sujud takut bawahnya itu dekil. Lalu kemudian dia meletakkan tisu atau terkadang setelah dia sujud itu dia usap jidat karena khawatir kotor. Fahadza makruh. Tempat sujud jika bersih. Dan itu tidak dianjurkan untuk mengusapnya. Sama halnya seperti kamu lagi baca doa kunut, dan tidak disunahkan setelah selesai kunut itu mengusap wajah. Banyak orang-orang yang kita perhatikan pada saat dia setelah kunut, setelah berdoa, dia usap wajahnya. Hadza makruh. Itu makruh, menghilangkan atharul ibadah, hilangin bekas di ibadah. Jadi yang orang sujud juga, di mahal sujud itu jangan kerepotan ngusap-ngusap. Apalagi sampai orang yang kadang-kadang itu meletakkan batu di atas jabahnya, taswiyatul hasab, letakkan batu di atas dirinya, itu tidak diperkenankan, tidak dianjurkan. Nah itu perhatiin, kita kalau sujud biar kotor juga diamin aja. Itu atharul ibadah, bekas di ibadah. Ada orang zaman sekarang sampai berlomba-lomba pengen dahinya hitam. Kita baru kotor sedikit aja udah kebingungan. Itu gak usah repot-repot kita usap. Nanti selesai sholat, mungkin jika memang kita jumpai ada debu atau ada apa, labas tidak masalah. Tapi di tengah-tengah sholat jangan kita lakukan. Kemudian makruh selanjutnya yang kelima, an-nagru fi sujudi kal ghurab. Waktu kita sujud, itu kita sujudnya itu ngusel. Tahu ngusel? Ini masuk golongan orang yang tadi saya bilang, ada segelintir orang bahkan yang ngarep banget jidatnya biar hitam. Jadi waktu sholat itu dahinya di ngusel-ngusel sama dia, kayak burung gagak lagi ngusel-ngusel pasir, atau ayam lagi ngusel-ngusel tanah, itu nggak boleh. Ya, itu hukumnya makruh. Jadi kita santai aja, tidak terlalu menekan, juga tidak terlalu santai. Kadarnya sujud itu seperti apa? Saya pernah terangkan, kadarnya itu seperti kalau kamu taruh kerupuk di atas dahimu waktu sujud, kerupuknya hancur. Kerupuknya pecah. Sudah, dekat itu aja. Itu sudah memenuhi syarat. Bukan harus berarti ditekan. Wahakadha. Musal-musal, ya, di tengah sholat, hukumnya adalah makruh. Kemudian hukum makruh selanjutnya jilsatul ig'a kal-kilab. Duduknya al-ig'a ini kayak duduknya kodok atau anjing yang lagi ngedeprok gitu. Nempelin semua dia punya paha itu ngedeprok sampai pantatnya, semuanya nempel. Nempel di lantai itu jilsatul ig'a al-kilab kayak duduknya anjing atau duduknya kodok yang nempel semuanya, itu hukumnya makruh. Jadi dia naruh pantatnya di atas arat sama kayak kakinya, itu hukumnya makruh. Nah, kita jadi bagaimana saya pernah peragakan, kalau di sini mungkin agak sulit untuk peragaan waktu jalsatul tawarruk, jalsatul iftirash, duduk yang sunnah-sunnah waktu kita sholat. Waktu itu di Humaira saya pernah peragakan.
Nah, jadi duduk yang seperti kodok, nanti ibu-ibu jemaah searching aja. Duduk kodok duduknya kayak gimana sih gitu. Atau posisi anjing kalau sedang duduk seperti apa, itu yang kita harus hindarin. Di anna hadza mu'tabar makruh. Ini dihukumi dengan hukum makruh. Kemudian yang ketujuh. Sekarang makruh selanjutnya al-julus mad dan rijlaihi lil qiblah. Duduk ini untuk kelompok atau segelintir orang yang mungkin kakinya sakit harus sholat duduk. Ini kita perhatikan kaki yang menjulur ke arah kiblat itu hukumnya makruh. Di tengah sholat kalau kitanya naruh kaki kitanya ngadep ke kiblat begitu hadza tu'tabar makruh. Itulah kenapa kecuali untuk orang-orang yang betul-betul sakit ya, memang dia tidak bisa bergerak, maka dia jadikan kakinya itu arahnya menghadap ke kiblat. Tapi adapun yang sehat, lonjoran lil qiblah hadza makruh. Pada kiblat. Itu juga bisa kita pakai ini pada saat kita duduk-duduk santai. Itulah kenapa seorang alim ulama menjadikan duduk di tengah-tengah sholat, ya, duduk di tengah-tengah sholat itu adalah duduk hari-hariannya mereka. Nah, mungkin kalau kita kan ngerasa agak berat, tapi untuk ahlillah, orang-orang yang dekat kepada Allah, justru mereka menjadikan muraqabatillah, pengawasan Allah dimanapun mereka berada, bukan hanya di saat mereka sholat. Mereka merasa Allah mengawasi mereka di saat mereka di rumah, di saat mereka di kamar, di saat mereka di mana. Termasuk salah satunya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu ardah. Beliau dikatakan duduk jalsatul iftiraq, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir selama 40 tahun ila akhirul hayat. Sampai wafatnya dia, duduknya kayak gitu. Dan kalau kita lihat auliya shalihin minal mutawadhi'in, orang-orang yang merendah dirinya di hadapan Allah adalah posisi duduknya yang seperti itu. Mereka enggak sembarangan. Nah, kalau kita juga umin adab kita ketika kita dalam duduk tidak menjulurkan kaki kita mengarah ke arah kiblat. Atau minal adab. Ini bentuk daripada adab. Makruh selanjutnya samani al-iltifatu biwajhihi li ghairi hajah. Makruh yang ke-8 menengok dengan wajahnya. Malingkan wajah li ghairi hajah, tanpa ada hajat yang perlu, yang penting. Oh, jadi memalingkan wajah boleh. Memalingkan wajah tidak membatalkan sholat, asalkan dada kita enggak ikut berpaling. Jadi ibaratnya kalau seandainya biasanya ibu-ibu kalau punya anaknya aktif luar biasa ya, bandelnya minta ampun misalnya, atau khawatir anaknya jatuh atau apa misalnya nggak sengaja. Dia lagi sholat, anaknya di sebelah kanan dia, mungkin agak berjarak berapa jauh, main sesuatu jatuh. Spontanitas orang tua, tahu-tahu dia menengok ingin memastikan apa jatuh atau tidak adanya. Hal tersebut terjadi, dilakukan, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi jika memalingkan wajahnya itu diikut sertakan dengan badan yang berpaling. Artinya posisi dadanya tidak mengarah ke kiblat, berubah posisinya mengarah ke arah yang dipandang. Hadza batalat shalah. Ini salat batal. Tapi jika dia hanya memalingkan wajahnya saja melihat tapi dadanya masih tetap mengarah ke arah kiblat, hadza hukum makruh. Hukumnya hanya sampai di makruh saja. Begitu melihat ternyata anaknya baik-baik saja, dia balik lagi. Ini pun benar-benar pada saat hajat. Amma li ghairi hajah, darurat. Kalau enggak ada hajat, balidalik, kita enggak perlu ngelakuin itu. Ya, bukankah kita pernah dengar kisahnya seorang Qais, Laila Majnun? Kita pernah dengar kisahnya Qais dengan Laila. Satu ketika ada orang yang sedang sholat di masjid, Qais lewat. Jadi kalau Qais ini Majnun lewatin orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat ini kesalnya minta ampun. Dilewatin karena hukumnya ngelewatin orang sholat dosanya luar biasa. Selesai sholat sama dia dikejar Majnun. Ya Majnun, dipanggil sama dia. Hei gila, katanya dia bilang. Kamu barusan ngelewatin saya lagi sholat. Ama tadri anni usolli? Emang kamu gak tahu kalau saya itu lagi sholat, kamu lewat di depan saya?
Majnun dengan santai, atau Qais dengan santai menjawab, sungguh aku tidak tahu jika aku melewatimu yang sedang sholat, kata si Qais. Si Majnun bilang, karena aku terlalu sibuk memikirkan Laila, sampai aku tidak tahu jika aku melewatimu di tengah-tengah sholat. Amma anta, ya mudda'i, kata dia bilang. Kamu, wahai tukang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku apa nih? Mudda'i, ngaku-ngaku cinta, ngaku-ngaku khusyuk di sholat, ngaku-ngaku ta'zim sama Allah, ngaku-ngaku itu mudda'i. Ngaku-ngaku, kamu ya mudda'i, katanya, kamu yang tukang ngaku-ngaku. Katanya kamu sedang munajah dengan Allah, bermunajat dengan Allah, sementara kamu sadar saya lewat di depan kamu. Saya mikirin Laila aja nggak tahu ada kamu. Saya lewatin kamu, saya nggak tahu karena saking khusyuknya saya mikirin Laila. Kamu yang ngaku sholat, ngaku lagi sedang munajat sama Allah, kamu tahu saya lewat di depan kamu. Orang itu nggak bisa jawab apa-apa. Itulah kenapa banyak sekali dari ulama yang mengambil kias, mengambil contoh dari kisahnya Laila Majnun. Bahadzal mahabbah hakiki, istilahnya ini seolah-olah mencerminkan cinta yang hakiki, yang bisa kita praktekkan, bisa kita pakai untuk cinta kita kepada Allah. Ini salah satunya itu orang yang sholat, harusnya sholatnya itu seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk itu tidak ada menengok, tidak ada berpaling wajahnya untuk memandang kepada hal-hal yang tidak berguna di tengah-tengah sholat. Waliyadzubillah, apalagi sampai bercanda. Apalagi sampai ketawa di tengah sholat. Nah, ini jelas, mutlak. Sholatnya sudah bisa dipastikan tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Kemudian, makruh selanjutnya yang ke-9, al-basqu fi ghairil masjid. An yamini au bubalati. Buang reak, meludah. Kalau di masjid jelas haram hukum. Al-basqu fi masjid haram. Al-busaq fil masjid haram. Ada orang pernah satu kali Nabi SAW dulu di awal-awal Rasulullah membangun Masjid An-Nabawi. Kita tahu proses pembangunan Masjid Nabawi itu nggak dari awal dibangun kemudian langsung ada karpet atau kemudian langsung ada marmer atau ada apa namanya tuh beton yang berhamparan luas. Tapi awal Nabi pertama kali membangun masjid itu tanah. Sahabat itu sholat di atas tanah, di atas pasir. Itu suka bingung kan sama orang Indonesia kalau sholat tuh kayak syarat wajib banget sama sejadah. Syarat wajib banget sama sejadah. Padahal kan sahnya sholat itu bukan sejadah. Syarat sahnya sholat itu memastikan tempat yang kamu sholat itu adalah bersih. Tidak ada najis. Dulu Nabi SAW sholat sama sahabatnya, itu hamparannya pasir. Mereka sholat di pasir dan sehingga banyak orang-orang yang baru pada masuk Islam, mereka sendiri belum tahu kemudian tentang masjid itu sendiri. Jadi ada orang yang sholat, mereka buang ludah sembarangan. Karena dia lihat pasir, mereka buang ludah sembarangan. Pada Nabi SAW pada suatu ketika menjumpai ludah tersebut dan Nabi marah. Dan Nabi SAW berkata, al-busaqu fil masjid haram. Meludah di masjid itu hukumnya adalah haram. Beliau sendiri yang membersihkan ludah tersebut. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Uminal adab, dan untuk kita adab, al-busaq, adabnya membuang ludah, Allah tarahur nas. Kita buang ludah kalau bisa bukan di tempat yang orang bisa melihat ludah kita. Sehingga membuat orang lain jijik. Hadzal Islam. An-nadhafatu minal iman. Islam itu bersihan bagian daripada iman. Termasuk dari perkara urusan membuang ludah. Membuang ludah sembarangan itu tidak mencerminkan baiknya keislaman seseorang. Baiknya etika dan adabnya seseorang. Maka hendaknya membuang ludah, berhati-hati. Jika memang harus kita membuang ludah, alangkah baiknya ludah kita itu terlebih dahulu dibuang di tisu, lalu tisunya kita buang. Sehingga tidak ada orang yang merasa jijik dengan ludah kita. Oh, kata itu Islam. Diajarkan sampai seperti itu. Kita hindarin. Mobil khusus fi sholat. Atau mainin ludah. Mainin ludah. Di tengah-tengah sholat, kita punya lidah kemana-mana.
Ini ludah nyariin kotoran makanan, nyariin apa. Tapi fokus kita di saat lidah kemana-mana itu di tengah sholat udah pasti ngilangin konsentrasi kita dalam bacaan sholat. Udah pasti. Jadi hindari, jaga. Kemudian yang ke-10 al-qiyamu ala rijlin wahidah. Wahuma yusamma shaf. Makruh selanjutnya berdiri di atas satu kaki. Tengah sholat ada suka kita dapetin orang garuk-garuk kakinya. Dia berdiri di satu kaki atau dia sholatnya kita bilang pakai challenge. Coba sholat pakai satu kaki, kuat apa enggak? Bagaimana kan yoga ada terapinya dengan satu kaki. Ini di dalam sholat makruh yang disebut dengan safan. As-safnu berdiri di atas satu kaki di dalam sholat makruh, atau kakinya gatel, dia angkat kaki satunya dia pakai untuk garuk-garuk, ada hukum makruh. Yang ke-11 lasbu ihda rijlain bil ukhra di rajul wa huwa yusamma shaf. Makruh selanjutnya menempelkan kedua kita kaki satu sama kaki yang satu laki-laki. Nempel kaki satu sama kaki satu rapat. Hadza makruh. Karena yang kuduknya rapat tuh perempuan. Kalau laki-laki harus berjenjang, ada jenjangnya antara kaki satu dengan kaki satu, ada jarak. Kalau perempuan rapat disuruhnya. Tapi kalau laki-laki disuruh ada jarak. Nah, ini kalau kita jumpain ada laki-laki sholat, kakinya ngerapat, atau mungkin kita perhatiin anak kita, siapa dari kalangan laki-laki keluarga kita, saudara kita, informasikan kepada mereka bahwa merapatkan kaki di dalam sholat itu betul-betul kelihatan laki-laki itu kayak banci jadi. Hadza makruh. Ini makruh. Ya. Tempelnya antara dua kaki dengan kaki yang satu untuk laki-laki. Tapi adapun perempuan dianjurkan. Perempuan dianjurkan. Kemudian yang ke-12 makruh selanjutnya adalah at-tashbik lil asabi'. Jari satu dengan jari yang satu menyatu. Ini apa nih namanya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Kayak umat lodik. Kayak umat apa ini? Gimana? Lagi berdoa lah. Katakan umat Kristiani lagi berdoa. Tangan satu dengan tangan yang satu. Itu bahasa Arabnya namanya tashbih. Dan tashbih itu hukumnya makruh. Tashbih itu hukumnya makruh. Dan itu tidak boleh. Bahkan bukan hanya di dalam sholat. Bagian ulama mengatakan tashbih ini menyatukan jari satu dengan jari-jari lainnya itu digenggam seperti orang Nasrani atau orang Kristiani berdoa, itu menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hatta kita enggak sholat. Kita pernah mendengar kisahnya siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Nabi SAW pernah berdoa mengharap keislaman keduanya. Nabi kepengen dua-duanya Amr ini, yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham masuk Islam. Tapi satu ketika Nabi di saat berdoa, Sayyidina Umar bin Khattab pada saat Nabi berdoa itu, Sayyidina Umar itu di zaman jahiliyah dulu pernah bikin patung dari korma. Dia bikin patung berhala dari korma. Tuhan dia bikin dari korma. Satu ketika Sayyidina Umar uangnya habis, gak punya duit, kelaparan, gak punya harta kecuali satu-satunya patung berhala dia itu yang dari korma itu. Akhirnya satu persatu dimakanin sama dia korma itu. Tuhannya sendiri pada masa itu dengan
hidungnya dikopek, kupingnya dikopek, apanya dikopek. Lapar. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini pada saat Nabi berdoa, Sayyidina Umar lagi makanin Tuhannya, lagi makanin patung Tuhannya itu. Adapun si Abu Jahal waktu Nabi berdoa, kebetulan dia lagi berdoa dengan tangannya yang ditasbih tadi, tangannya yang disatukan tadi. Nah, ini mengangkat rahmat. Aturan Amr bin Hisham itu bisa mendapat hidayah, tapi karena tangannya yang sedang menyatu, rahmat Allah pun tertolak. Nah, ini banyak kita perhatiin jamaah, kadang-kadang kalau suka duduk ya, siapapun dia, suka duduk itu tangannya disatuin. Sambil nempelin apa, ya gitu ya, tangan disatuin. Nah, ini ngilangin rahmat. Aturan dia bisa dapat rahmat, tapi keangkat rahmatnya karena tangannya. Jadi jangan ada dari kita yang suka menyatukan jari-jari itu kegawat. Hatta fil wudu, hatta di wudu. Wudu yusannu tashbik. Di tengah wudu kita disunahin menyelah-nyelah jari. Tapi bukan begitu caranya. Bukan depan sama depan. Tapi atas yang kita selahin. Dari atas kita nyelahin. Hadza tusan. Ini sunnah. Begini cara. Bukan begini. Begini nggak baik. Begini nggak bagus. Baba Nur, beliau kalau datang ke sini ada orang kebetulan tangannya begitu, pasti marah. Adatan orang yang mengerti pasti akan menegur. Karena menolak rahmat. Dan begitu pula di dalam salat. Tashbihul lil asabi' baik. Hukum makruh. Itu adalah hukumnya makruh. Menolak rahmat. Kemudian wasalits asyar as-salat muhtasiran. As-salatu muhtasiran wa huwa wad'ul yadi 'ala al-khasirah. Salat muhtasiran. Ini ada keterangan apa tuh salat muhtasiran? Salat muhtasiran itu al-busaq wa huwa asahul aqwal fi ma'na al-ikhtisar fi khamsati aqwal. Ada beberapa keterangan di antaranya at-tawakki 'ala al-asa. Apa tuh muhtasiran? Senderan ama tongkat. Dalam sholatnya sambil megangin tongkat. Fahadha makruh. Senderin diri sama tongkat. Ya. Kecuali dia memang betul-betul tidak mampu berdiri, kecuali dengan itu lain halnya. Tapi adapun orang sehat, seger bugar, perlu sholat terus tongkatnya dibawa kemana-mana, fahadha makruh. Atau katanya makna daripada muhtasiran di sini artinya adalah ikhtisar, makna ikhtisar surah bi an yagra akhirha. Orang yang senang mendek-mendekin atau motongin surat bacanya ujung akhirnya doang. Baca akhir-akhirnya doang. Kalau dia baca surat ini dibaca sama dia akhirnya aja yang dibaca. Nah, kalau kita kan kelompok yang mana? Kita kelompok kulhu ya. Kita kelompok kulkul. Dia bacanya akhir. Senangnya baca akhir. Wagila ada lagi yang bilang huwa ikhtisarus shalah bi an yutimma hududuha. Muhtasiran dibilang katanya makruh apa? Orang yang senang sholat sama yang penting-penting doang, yang wajib batas-batasnya aja. Fatihah suratnya ditinggalin. Yang sunah-sunahnya mesti dilewatin. Bacanya subhanallah wa bihamdih 3 kali dia 1. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da dibaca cuma rabbana lakal hamd. Depan yutim hududuha cuma ya, batasnya aja. Sampai di batas-batasnya aja dia enggak mau lebih. Ini apa namanya? Orang-orang yang begini makruh. Karena maunya gampangnya doang, maunya enaknya doang. Ada lagi ulama yang menyatakan muhtasiran artinya ayat tasir ala ayat sajadah ala isjud. Dia motong atau mendekin ayat yang dia baca ayatnya sujud tapi dia kagak sujud. Misalnya dia baca masjud waqtarib. Maksudnya kan sujud. Namanya sujud tilawah. Dia kagak sujud tilawah, dilewatin aja. Sujud tilawah kan sunnah. Kagak perlu deh. Lewatin aja. Hadza ismu muhtasiran. Ada hukumnya gimana? Kalau ada orang baca surat sujud itu sujud tilawah, misalnya kayak al-alaq atau dia lagi
lagi rajin mungkin di tengah-tengah sholat dia baca surat As-Sajdah, dia kagak baca, dia nggak sujud, sampai di masjid waktu maghrib dia nggak sujud, hukumnya adalah makruh. Jadi beberapa keterangan ulama tentang muhtafiron. Jadi untuk meletakkan maukah itu artinya bersandar dengan tongkat, ataupun itu artinya kita yang baca surat akhirnya doang, ataupun itu artinya adalah baca sholatnya yang batas-batasnya aja, yang penting-pentingnya aja, atau juga kita orang yang lewatin sujud tilawah, kesemuanya itu adalah sesuatu yang nggak baik untuk dicontoh, adalah makruh. Jadi hindarin, jangan sampai kita mengerjakan. Warabi asyar, kemudian yang ke-14 dari makruhnya al-ihtizaru yumnatan wa yusrah. Ihtizar itu artinya gemeter, gerak-gerakin tangan, mau kanan kayak mau kiri, banyakkan geraknya dalam sholat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum ajma'in, mereka itu kalau udah sholatnya mereka tuh sholatnya betul-betul, sampai mereka itu kagak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan berapa banyak burung-burung itu yang terbang hinggap di kepala mereka lantaran mengira ini bukannya manusia tapi ini adalah patung. Betul-betul nggak bergerak, nggak mainin diot. Ini kita gatel aja, ngajak-ngajak kalau lagi sholat tuh gatel ngajak-ngajak. Lihat teman gatel-gatel kayak ada yang gatel juga, kayak ada yang gatel juga. Kadang-kadang suka begitu. Ada teman bergerak, kita juga mau ikut bergerak. Ketahuilah pergerakan-pergerakan itu semua mengantarkan kita kepada makruh. Pada hal-hal yang makruh, mau gerak-gerakin kuping, mau kita bersihin mata misalnya ya, mau kita apa, semua itu adalah perkara makruh yang harus kita hindarin, jauhin. Getaran-getaran tangan kanan kita, kiri kita, semuanya harus kita jauhin. Lianna hadza tu'tabar makruh. Izan. Wal khamis asyar an yurawi ala nafsi fi shalah. Apa itu yurawi nafsi fi shalah? Nyari apa? Kalau kita bilang hawa, apa? Kalau kita bilang gerah ya, lagi sholat digerak-gerakin tuh bajunya biar gerahnya hilang, biar gerahnya panas, biar gerahnya kena angin. Irawih nafsah, carinya yang enak-enak, dari situ hukumnya adalah makruh. Biasanya kita kalau sholat berjamaah imamnya kebetulan lama atau lagi panas atau lagi apa, ada aja tuh kadang-kadang gerakin ini gerakin itu, dan ini makruh. Ini semua yang kita bahas menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ke-16 makruh selanjutnya wad'ul yad ala famihi aw anfi bila hajj. Gerakin hidung, mulut tengah-tengah sholat, kadang-kadang kita lagi sholat dan mulutnya dipegang. Juga salah satunya Rasulullah pernah sekali waktu melihat ada seorang sahabat ya, jenggotnya panjang, tengah-tengah sholat dipegangin tuh jenggot sambil dipegang-pegang. Lagi sholat nih, jenggotnya dipegang-pegang. Lau khasya'atil qulub la khasya'atil jawarih. Andai hatinya khusyuk, anggota tubuhnya pasti khusyuk juga. Berarti menandakan orang yang banyak gerakannya di dalam sholat itu berarti nggak ada kekhusyuan di dalam hati. Ya, atau mainin jenggotnya, di sambil megang-megangin jenggot, kata Nabi. La khasya'atil qulub la khasya'atil jawarih. Kalau hatinya dia itu khusyuk, seluruh anggota tubuhnya dia bakalan ikut khusyuk, nggak akan ikut goyang-goyang. Nah, ini juga mulut, hidung, gerakin hidung gatel dikit, garuk lagi. Bisa nggak nahan? Nggak kuat, baru kan. Kalau masih bisa nahan, tahan. Jangan kita goyang-goyang. Taruh tangan di mulut, di hidung, tanpa hajat. Kalau memang benar-benar mendesak, misal contohnya orang pilek, tengah-tengah sholat, dia udah pegang tisunya, hidungnya melet, dia elap. Apa itu makruh? Enggak lah, punya hajat. Itu ada hajat.
Itu hukumnya nggak apa-apa. Kemudian yang ke-16, syaddul wasat. Ini ngangkat pinggang. Apa itu kalau kita bilang doa pinggang? Pinggangnya digerak-gerikin terus dalam sholat. Tadi kita ngomongin tangan, apa ini pinggang. Pinggangnya diangkat dalam sholat. Pinggangnya yang ini. Apalagi perempuan, ada orang misalnya yang di belakang lihat, seolah-olah bodinya gimana, apa. Intabih, sholat itu tempatnya kita itu meminta pandangan Allah, terutama di hati. Adapun zahir kita ini tidak perlu terlalu kita gimana-gimana. Urusannya sama Allah. Dan syaddul wasat, pinggang diangkat, ini hukumnya adalah makruh. Jadi jangan kerepotan sama fisik di tengah sholat. Thamin asyar mugaranatil imam fil af'al. Yang ke-18 itu ngebarengin imam di gerakannya. Gak sabaran dia jadi makmum. Aneh imam sujud baru ngangkat tangan, dia udah gerak juga. Di sini kita harus pahami gerakan antara makmum dengan imam. Kapankah makmum itu bergerak? Makmum bergerak, contoh, imam bilang Allahu Akbar. Begitu ucapan imam roknya, makmum bergerak. Baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Posisi imam udah benar. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baru bergerak. Ini bukan ngebarengin. Hukum membarengi gerakan dengan imam makruh. Kalau ngelewatin gerakan imam, haram. Apalagi dengan sengaja, hanya karena terburu-buru dalam sholatnya. Kita hati-hati. Jadi lebih baik jaga-jaga, kita selamat daripada kita nganggap ini makruh, gak jadi soal, gak jadi masalah, akhirnya kita kena yang haram. Jadi gerakan kita sama imam itu harus ada jedanya. Imam dulu bergerak, makmum menyusul. Imam sudah benar ruku, makmum ruku. Imam sudah benar sujud, makmum sujud. Imam sudah ngangkat posisinya untuk itu, makmum ngangkat. Jadi kapan imam Allahu Akbar, begitu kamu dengar roknya akbar, gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kata hamidah, imamnya bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang lebih lucunya waladdallin. Linnya belum kelar. Linnya belum selesai. Udah amin. Orang linnya selesai dulu. Imam mengucap waladdallin. Amin. Itu baru benar. Makanya kenapa keutamaannya man wafaqa ta'minul imam ma ta'minul malaikah. Orang yang bisa ngebarengin aminnya imam, aminnya malaikat itu ghufirat dosanya diampuni. Aminnya bareng. Kapan tuh aminnya? Setelah aminnya kelar, tidak sebentar, waladdallin. Amin. Luar benar. Kayak begitu. Enggak, main duluan. Imamnya belum selesai, dia udah amin duluan. Ini yang perlu kita hindarin. Untuk terburu-buru dari gerakan kita di dalam sholat, terutama dalam berjamaah, imam harus lebih dulu bergerak, baru makmum menyusul. Bahkan posisi imam sudah betul-betul bergerak di posisinya yang akan dikerjakan, makmum baru menyusul. Jangan ngebarengin. Jangan membarengi. Watasi asyar. Yang ke-19 nih kita suka begitu. Dan kita suka begitu. Apa tuh? At-tasa'ub. Nguap. Suka nguap dalam sholat. Sering, apalagi subuh. Kalau subuh kita nguap semua. Gimana itu hukum nguap dalam sholat? Hukumnya makruh.
Ternyata kan nguap bukan dari kita. Nguap itu dari siapa? Innallaha yuhibbul utas. Allah suka sama bersin. Wa yakrahut tasa'ub. Allah enggak suka sama nguap. Nabi mata sa'abar Rasul bil umri abad. Nabi enggak pernah nguap. Seumur hidupnya Nabi enggak pernah nguap. Ya kita nguap mulu ustazah. Lagi kalau kurang air, kurang oksigen, kita nguap mulu. Kata riwayat fa idza atasa ahadukum, kata kalau ada di antara kalian yang bersin, falyahmadillah. Hamidallah, dia bersin. Hatta ala kulli muslim sami'ahu, tiap muslim yang dengar untuk mendoakan dia. Ya kan? Hak muslim alal muslim. Kalau dengar orang bersin, kita harus berdoain, yarhamukillah, yarhamukallah. Kalau laki-laki, perempuan, yarhamukillah. Kita disuruh mengucap alhamdulillah. Amma tasa'ub, adapun nguap, kata dia bilang, fa innama huwa minasyaitan. Itu dari setan. Datangnya dari setan. Fal yuraddahu mastata'. Kata Nabi, hendaknya setiap orang menahan dirinya dari nguap sebisa mungkin. Jadi kalau nguap tuh jangan main saut-sautan. Wah, begitu ada orang kalau nguap sampai begitu. Terus nular nanti ikutan nguap tuh yang lain. Lihat pengaruhnya. Jika ada di antara kalian, kata dia bilang, hadahika minhu syaitan. Kalau ada sampai orang yang faida qalaha, tahu kalau kita nguap gitu sampai begitu, setan ketawa. Setan tepuk tangan. Ini yang ada mau begini. Katanya. Nguap itu kita tahu di sini kalau sampai keluarin suara dari nguap itu setan ketawa, setan bahagia, setan senang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh kita, idza tasa'aba ahadukum, kalau ada di antara kamu yang tasawab, nguap, falyumsik biyadihi ala fadih, untuk nutup mulutnya dengan tangan. Nah, ini nguapnya enggak dibuka, ngajak-ngajak. Fa inna syaitan yadkhul. Karena sungguhnya begitu kamu nganga, setan masuk ke dalam. Jadi itu bukan kata-katanya orang tua. Nah, kenapa anak kecil dulu kalau nguap tutup. Ntar masuk setan. Ntar apa? Kita aja yang gede kadang-kadang masih nganga, masukin setan. Lagi anak kecil. Tutup. Amanah gitu. Waminal adab, kata sebagian ulama bilang. Jadi nutupnya pakai tangan yang mana nih? Kalau kanan, hadzal lil akil. Biasanya nih, kita ngomongin dari segi adab. Kalau tangan kanan, dalamnya untuk makan. Luarnya, permukaannya untuk orang cium tangan sama kita. Atau orang salaman sama kita, kan gitu kan? Berarti tangan kanan nggak bisa dipakai untuk nutupin uap kita. Kalau gitu pakai tangan yang mana? Batinul kaful yusra, pakai dalam tangan kiri. Maaf, ini untuk istinja. Berarti pakainya yang mana? Ini. Permukaan tangan kiri. Jadi kalau ada yang nguap, minal adab, tutup pakai tangan kiri kita yang permukaannya. Ini dari segi ada. Tutup yang rapat biar gak ada setan yang masuk. Jadi kalau kita bersin setan masuk, Rasulullah suruh tutup. Jadi sebisa mungkin Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, idza tasawwaba ahadukum fi shalah falyakdzim mastata. Kalau ada di antara kamu di tengah-tengah salat itu nguap, tutup, tahan dengan bibirmu semampu. Jadi pertama nahan dengan nguap itu pakai bibir kita sebisa mungkin. Pakai bibir nggak kerapat, ternyata kita ngantuk banget mungkin atau bagaimana, Allahu a'lam. Maka pakai tangan. Jangan lupa, ini udah gede-gede nguapnya, setan pada masuk tuh. Menggabungkan dua bibir dulu. Yang penting kita tahu di sini bahwa hukumnya nguap di sholat adalah makruh.
Jadi berhati-hati kita dalam hal-hal seperti ini. Dalam sholat maupun tidak di dalam sholat, hukumnya itu muap tidak baik. Kemudian al-ishrin. Makruh yang ke-20 al-isyarah bima yufham li ghairi hajah. Isyarah, memberi isyarat yang kiranya bisa dipahami pada orang. Ada lagi sholat. Bunyi telepon. Bunyi telepon, kamu kasih isyarat. Letak dikedipin. Angkat maksudnya. Angkat masuknya atau apa. Kamu berikan isyarat yang memberikan pemahaman kepada orang lain. Fahadha makruh. Mau mata yang digerakin, mau apa, tangan misalnya, bedehem, biar orang paham. Oh, maksudnya angkat telepon. Oh, maksudnya itu. Isyarat yang memberikan pemahaman kepada orang, itu disebut adalah makruh. Suka nggak kita begitu? Memberi isyarat dalam sholat. Isyarat orang lain biar paham sama maksudnya kita. Ini bukan haram, tapi makruh. Isyarat ini haram tapi makruh. Kemudian, selanjutnya, yang makruh di dalam sholat, farga'atul asabi'. Farga'atul asabi' ini apa namanya? Letak-letakin jari itu. Bunyi itu. Itu apa nama bahasa Indonesia? Hah? Meletak-meletak itu yang bunyi sampai wah jari kayaknya enak banget dalam sholat. Bunyi semuanya coba. Jangankan dalam sholat. Dalam keseharian aja hakikatnya itu nggak baik. Ya, meletak-meletak. Emang enak. Makin diginiin makin mau lagi. Ya, makin diginiin makin mau lagi. Saya pernah diterangin waktu itu ini medisnya, tapi saya lupa apa. Kalau kulihal intinya kalau dari situ hukumnya makruh. Hukumnya tidak baik. Dalam keseharian biasa aja kita tidak dianjurkan. Khususnya thalabul ilm kan. Bahkan penuntut ilmu aja nggak ada waktu buat peletakin jari. Kalau kita waktunya banyak banget. Buat peletakin jari. Ya, peletakin jari banyak banget waktunya. Ini harus kita hindarin. Perkara-perkara itu, apalagi di dalam sholat. Kalau bergeraknya nggak sengaja gimana Ustazah? Misalnya dari kita sujud pada saat meletakkan jari kemudian bunyi. Jika itu perbuatan tidak sengaja, maka hukumnya tidak ada makruhnya. Yang sengaja itu memang kamu lagi di sholat, hiyat barakatuh sholawatu thayyibatullah, mainin jari yang satunya sampai bunyi. Itu berarti sengaja. Sengaja berarti makruh. Kemudian perbuatan makruh selanjutnya yang ke-22 al-istinadu ila ma yasqutu bisuquti. Bersandar kepada sesuatu yang kiranya bisa jatuh jika dia jatuh. Merembahkan sesuatu, menyandarkan sesuatu pada sesuatu yang kalau dianya jatuh, ikut jatuh. Apa? Sesuatu itu makruh. Intinya bersandar di tengah sholat, nyandarin apa? Kalau sakit gimana Ustaz? Sakit. Kalau apa misalnya? Lagi nyender kebetulan tempatnya sempit, belakangnya tembok. Karena posisinya barisan softnya sudah begitu, gimana Ustaz? Berarti bukan ente yang punya pilihan. Bukan ente juga yang memutuskan untuk begitu. Maka hukumnya tidak masalah. Kalau kamu nyarinya, maunya sholat sebelah tiap. Maunya ini. Emang nyarinya yang sender-senderan. Sesuatu yang begitu, maka hukumnya makruh. Dan itu semua perlu kita hindari dan perlu kita jaga. Inilah beberapa perkara makruh di sholat. Dari segi perbuatannya di dalam sholat yang perlu kita hindari. Tambahan dari saya, diantaranya yang tadi seperti di saat kunut, kita selesai dari kunut, dihimbau untuk tidak mengusap wajah kita, karena khawatir jika kita mengusap wajah kita itu menghilangkan keberkahan dari ibadah itu sendiri,
dari bekas ibadah dan itu hukumnya adalah makruh. Jadi gimana? Langsung aja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Langsung kita sujud, gak usah ngusap lagi. Nah begitu. Itu beberapa perkara yang makruh dalam salat. Ketahuilah bahwa orang-orang saleh mereka akan menghindari perbuatan makruh sama seperti mereka menghindari perbuatan haram. Bahkan beberapa dari mereka menyatakan ma hamamtu bi fi'lil makruh biqat. Saya niat aja buat kerjain perbuatan makruh kagak. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadikan perbuatan makruh adalah tidak. Nah, itu jangan sampai, karena merasa perbuatan makruh itu tidak masalah, itu adalah bentuk daripada kita menyepelekan ibadah. Israr bil makruh, kita keseringan ngerjain perkara makruh akan mengantarkan kita suatu saat kepada perbuatan haram. Nah, ini perlu kita waspada dan perlu kita jaga. Baik, insyaallah kita akan masuk di kajian selanjutnya bab mubtilatus shalah. Ada yang mau bertanya di sini? Ini udah 1 jam, udah mau 1 jam. 5 menit lagi. Baik, kepada para hadirin jika ada yang ingin bertanya, saya matikan sejenak live-nya dan kita akan sambung lagi agar tidak terputus di tengah jalan. Boleh bergabung lagi dengan kita untuk sesi tanya jawab. Baik. Usahain pada saat takbiratul ihram, posisinya kita berdiri dulu. Sampai kapan nggak kuatnya baru duduk. Kan dari awal duduk aja. Tetap harus diupayakan dulu berdiri. Mungkin nyediain kursi di belakang. Begitu kita ngerasa nggak kuat, kita duduk. Apa ini? Hukumnya nggak pakai kunut. Ini siapa yang nanya? Oh, tubuh hukumnya nggak pakai kunut. Untuk kita hukumnya adalah Imam Syafi'i hukumnya tidak berdosa. Sudah live tadi. Belum. Enggak, kalau sholat subuh tanpa memakai kunut, hukumnya bagaimana? Untuk mazhab Imam Syafi'i kunut minas sunnah. Enggak ada sih hukum sholat kunut jadi wajib yang saya tahu. Jika kita terlupa untuk kunut, maka yang perlu kita lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam itu kita sujud sahwi diganti dengan sujud sahwi. Tapi usahakan sholat subuh itu jangan sampai lupa sama kunut. Usahakan untuk tak lupa. Jika terlupa, jika ada bacaan yang kita belum hafal dari kunut, maka kita memegang dengan kertas. Itu tidak masalah. Daripada salah bacaannya, kunut adalah doa yang luar biasa, Masya Allah. Kita meminta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu bagaimana dengan beberapa mazhab yang tidak memakai kunut? Mereka dengan dalil mereka. Adapun kita dengan mazhab Imam Syafi'i menjadikan kunut adalah bagian daripada sunnah. Jadi kita baca sunnahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana jika imam kita nggak baca kunut? Imam kita nggak baca kunut karena nggak hafal. Bukan karena beda mazhab, sedangkan makmum membaca kunut. Maka himbau kepada imamnya untuk menghafal kunut. Gak apa-apa, imamnya dicatetin, kunutnya di kertas, ya suruh dia pegang. Di sini kan kalau dibilang bukan karena beda mazhab, berarti dia sama-sama satu mazhab Imam Syafi'i.
yang semestinya memang diharuskan baca kunut, jadi kan belum hafal, dilatih untuk hafal. Sambil baca nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa sambil baca, yang penting baca. Gimana untuk pembacaan doa iftitah? Boleh separuh atau harus sampai selesai? Yang saya pelajari dari guru-guru saya, doa iftitah ini dikatakan terbagi menjadi dua. Allahu Akbar kabirah, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama. Yang kedua, inni wajjahtu wajhi. Jadi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini yang keduanya. Jadi kamu mau baca yang mana? Boleh semua. Tapi alangkah baiknya kamu baca semua. Lalu gimana dengan doa iftitah? Ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baini wa kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kalau enggak salah ada itu doa. Itu ada hadisnya juga, mau baca itu juga enggak masalah, enggak ada salahnya. Semuanya boleh. Ustazah, afwan, kalau sedang pilek dan ada ingus tertelan, apakah harus diulang? Enggak. Enggak. Sesuatu yang nggak bisa kamu keluarin reaknya, dia hanya ada di dalam. Tertelan yang karena nggak sengaja dia tertelan, karena memang kalau kita paksakan untuk begitu kan nggak mungkin di tengah sholat. Ya, jika bisa kita kondisikan, kita tahu kita sedang dalam keadaan pilek, flu atau apa ya, megang tisu di dalam sholat. Berarti pada saat dia reaknya keluar, boleh kita ambil dengan tisu. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan, Ustazah harus tertelan, apakah harus diulang? Tidak harus diulang sholatnya. Maaf Ustazah, salam rindu. Baik, bagaimana posisi tangan ketika lurus? Apakah siku menempel di pangkal paha? Siku menempel di pangkal paha. Itu gimana ya? Siku menempel di pangkal paha. Siku, tangan lagi lurus. Siku menempel di mana? Apakah siku menempel di pangkal paha atau telapak tangan lurus ke lutut? Oh, posisinya lurus saja ke lutut. Lurus saja ke bawah. Dan nggak harus posisi gimana ya? Madhabnya gimana coba? Orang biasa berdiri aja. Ya, begitu aja. Tangannya menghadap ke arah paha kita. Madhab ke arah paha kita. Biasanya seperti itu. Tata yang maksudnya perempuan itu kakinya harus rapat itu saat kapan? Berdiri. Saat kita berdiri itu kakinya rapat. Kalaupun mau berjarak ya jarak sedikit aja, jangan sampai jaraknya lebar banget. Itu untuk laki-laki. Ya. Terus lebih ya, kalau gerak-gerak terus masuk. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan membahas perkara yang membatalkan sholat. Nah, di situ nanti kita akan membahas tentang perkara-perkara yang berkenaan tentang membatalkan sholat dari gerakan, dari ucapan, dan lain-lainnya. Insya Allah. Soalnya Ustazah, kalau dalam sholat kita baca Al-Fatihah 2 kali itu gimana? Kenapa baca 2 kali? Lupa atau gimana? Kalau terlupa tidak masalah. Tapi jika memang sengaja ingin baca 2 kali aja, maka itu tidak dianjurkan. Jangan perlu diulang. Ya, baca surat yang lain. Itu yang lebih dianjurkan. Kemudian, Ustazah boleh tidak lagi sholat jamaah, terus soft teman di samping agak renggang. Kita narik mukenanya supaya dia merapat aja lagi. Memang harus, bukan boleh. Itu harus. Pada saat kita sholat, lalu kita jumpai soft kita renggang, maka yang renggang itu kita tarik mukenanya untuk merapatkan. Dan kita kalau ditarik jangan sewot. Iya, jangan sewot. Saya pernah nerangin babul jamaah ya, tentang perihal jamaah. Pada saat kita sholat, kita di barisan kedua misalnya. Ternyata ada orang yang menyusul di barisan ketiga. Tidak boleh sholat sendiri. Jamaahnya terputus kalau dia sholat sendiri. Berarti dia harus bagaimana? Dia menarik orang di depan untuk ke belakang. Jadi orang yang di depan dicolek sama dia, tarik.
mestinya yang ditarik itu udah ngerti bahwa dia sendirian di belakang dan ingin minta ditemani untuk softnya. Nah, seperti itu. Begitu juga kita jika sholat melihat ada kerenggangan soft, ternyata di depan kita batal atau di samping kita batal. Apakah kita diam atau bagaimana? Isi. Jangan diam. Mungkin yang di depan tuh gak ngerti berarti kamu yang maju. Diisi. Wah, kan ada gerakannya. Kemudian, Ustazah mau tanya ya, apa hukumnya kita nyicil emas di bank? Gimana tuh? Karena ada yang bilang itu haram. Tapi kalau haram, kenapa di bank syariah mengadakan program tersebut? Mohon penjelasan. Menyicil emas di bank. Ya. Mau di bank syariah sekalipun, kenapa mereka menyediakan? Wallahu alam bishawab ya. Manajemen mereka seperti apa? Tapi kalau sifatnya menyicil, ada bunga, hukumnya tidak boleh. Haram. Maaf Ustazah, keluar dari pelajaran. Apa hukum memakan cumi yang ada tinta hitam? Ada sebagian orang memahami bahwa cumi itu katanya haram. Ada sebagian orang. Adapun kita meyakini dengan hadis Nabi SAW, seluruh jenis makanan laut yang hidup di satu alam, semuanya adalah halal. Yang hidup di dua alam itu kita katakan tidak halal. Nah, cumi mana bisa hidup di dua alam? Cumi hidup di satu alam. Termasuk tinta-tintanya halal, tidak apa dimakan. Boleh, tidak masalah. Kemudian, Ustazah jika di tengah sholat, pikiran sempat terganggu, lalu berusaha fokus kembali. Kan sholat kita, bagaimana cara selalu khusyuk? Pikiran hilang, fokus, kemudian kita kembalikan fokusnya kembali, maka itu baik. Namanya juga kita sedang belajar. Kita berusaha untuk memfokuskan diri di dalam ibadah kita. Tidak apa-apa, dan sholat kita juga sah. Hukum sahnya sah. Ketidakkhusyuan itu tetap dianggap sah dalam hukum sholatnya. Adapun tentang diterimanya atau tidak, itu kembali lagi kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kepada kita. Innallaha la yaqbal min salat 'abdu illa ma'agala minha. Dan Allah tidak akan menerima salat seorang hamba kecuali salat yang dilandasi kekhusyuan, yang dia ingat kapan bagi Fatihah ingatnya. Berarti saat itulah dia diterima bagi Fatihahnya doang, begitunya doang. Itulah kenapa kita penting juga mengerjakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu jabrun menutup tambalan-tambalan kita yang wajib dari yang bolong. Menambal dari kebocoran sholat kita yang wajib. Itu sholat sunnah. Kemudian, Ustazah, Adidit. Dazika. Boleh dibaca ini? Oh. Sujud tilawah ada doanya. Nanti insya Allah doanya akan kita catat. Ya, kita akan posting. Ingat tuh catat nanti insya Allah setelah ini doa tilawah biar semuanya bisa dapat manfaatnya. Adapun tata caranya jika kita dalam keadaan sholat, maka pada saat kita menemukan ayat di situ ada, kalau kita bilang kayak kubahnya ya, ada kayak kubahnya, kemudian di situ kita berhenti. Kita sujud. Langsung sujud gak pakai ruku. Langsung sujud tidak pakai ruku. Sujud. Satu kali aja. Gak dua kali. Gak bolak-balik. Gak kayak sujud sahwi, sahwi 2. Dia satu kali aja. Sujud tilawah. Setelah kita baca doa, yang nanti akan kita posting, kita berdiri lagi. Begitu. Nah, Ustazah, saya kagak hafal doa. Mana dong Ustazah? Baca. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun diisi dengan yang itu,
yang bisa kita hafal, baik kita hafal, kita baca. Kemudian kita bangun lagi, bangkit lagi, melanjutkan ayat kalau kita baca. Kalau bacanya nggak lagi sholat, Ustazah, bacanya seandainya kita lagi di luar sholat. Kebetulan kita pakai ada wudhunya, mukenanya rapi, auratnya tertutup rapi, sujud tilawah, sujud. Takbir, bagaimana di awal, sholli, yaitu sujud tilawah, akbar, langsung sujud. Allahu akbar, langsung sujud. Gak pakai permulaan wala fatihah, langsung sujud. Seperti itu. Kemudian, angin, salam, diudahkan. Diudahin, salam. Kemudian, Anissa, makmum itu baca iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek saat kapan? Apakah berbarengan dengan imam? Iftitah dari awal mula sholat. Kalau dia mengikut imam, pada saat imam baca iftitah, dia baca iftitah. Waktu imam baca Fatihah, makmum diam, mendengarkan Fatihatul imam. Biasanya kalau imamnya ngerti, pada saat imam itu selesai membaca Fatihah, imam akan memberikan jeda sebelum mengawali surat selanjutnya. Jeda itulah yang digunakan makmum membaca Fatihah. Jedanya itu yang digunakan untuk membaca Fatihah. Setelah dia berjeda itu dia baca, jadi imam waladhdallin, amin. Makmum baca Fatihah. Imamnya sudah baca surat, ya sudah. Imam baca surat nggak apa-apa, kita nggak usah baca surat lagi. Pas surat itu sudah ditanggung sama imam. Kita yang berjamaah makmum hanya dianjurkan tasmi', mendengarkan, bukan ikutan. Mendengarkan. Kalau imam sudah baca, berarti kita dengerin aja. Nah gitu. Jadi nggak harus baca surat, harus baca surat. Kemudian apakah bacaan sholawat ketika sholat tidak memakai sajdah atau memakai? Saya memilih yang memakai. Adapun yang tidak memakai, nggak masalah. Terserah mereka. Mereka ngambil dari keumuman hadis. Adapun saya mengambil dari tambahan yang tidak berdosa. Menambahkan kata sajdah juga tidak berdosa. Tapi kita menambahkan itu dari sisi pandangan ta'zim, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh sholawat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, saya yang baca yang itu. Adapun gimana kalau saya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya sudah, itu keumuman hadisnya seperti itu. Tapi saya mengambil dari segi ta'adub, beradab kepada memanggil atau mengucap nama seorang nabi, memakai dengan kata sayyid. Maka saya memilih yang memakai. Tata gimana caranya kalau kita mau diam dengan membaca surah, dengan membuka Quran untuk wanita, pakai Quran yang dipegang begitu saja, terima kasih. Mau diam, maksudnya mau berdiri. Kita pegang Qurannya pada saat kita selesai membaca sudah diberi tanda, kita himpit di lengan kita, kemudian kita sujud sambil dipegang, himpit di lengan kita. Pada saat kita ingin berdiri, tinggal berdiri lalu membuka Quran itu kembali. Intinya adalah yang perlu diwaspadai gerakan yang membatalkan sholat. Gerakan yang membatalkan sholat, salasah harakat. 3 kali gerakan mutawalian tanpa berjeda. Itu membatalkan tanpa berjeda. Jadi habis ngambil dari himpitan tangan kita, ambil ke sini, kita ambil satu gerakan, diam dulu sebentar, kemudian bergerak lagi, buka, ya, baru kemudian mencari halaman. Kalau sudah ada di tanda, sudah cukup 2 kali gerakan aja. Kemudian yang suka ngebatalin itu gerakan yang mencari-cari ayat, lembaran demi lembaran dibulak-balik. Ada betul. Gerakan itu ngebatalin sholat. Ustazah, Anda mau nanya kalau sholat sunnah pakai doa iftitah atau enggak? Mau pakai lebih baik, enggak pakai enggak apa-apa. Kakak batuk dalam sholat gimana gatuk? Batuk sakit.
Dan itu bukan pilihan kita batuk. Jadi kalau batuk dalam sholat, kita nggak bisa nahan dari batuk itu, ya nggak apa-apa, batuk aja. Nggak dosa juga dalam sholat. Maksudnya kalau imam kita beda mazhab, lalu tidak pakai kunut, bolehkah kita kan ganti dengan sujud sahwi? Nggak ada alasannya mengganti sujud sahwi, karena bukan satu mazhab. Kalau kamu sholat, misalnya kamu di Masjid Nabawi, yang sudah jelas-jelas imamnya tidak memakai kunut, atau di Masjidil Haram, ya kamu mengikuti mazhabnya mereka, jadi tidak membaca kunut seperti itu. Atau ada yang mengajarkan kunut itu adalah doa yang di situ adanya pujian. Dan paham tuh, kunut itu adalah sebuah doa yang di situ terdapat adanya pujian. Jadi seandainya kita ingin mendapatkan pahala kunut kita sekalipun, jadi kita pada saat sholat di Masjid Nabawi, kita bisa menghadirkan doa yang di situ terdapat pujian. Allah mahdini fi man hadait, itu kan doanya. Fa innaka tahdi wa la yuqdu alaik, itu kan pujiannya. Kalau mau yang ringkasnya gimana? Allah marhamni innaka arhamur rahimin. Itu aja udah mencukupi. Allah marhamni innaka arhamur rahimin. Ya Allah rahmati aku, sesungguhnya Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Nah, seperti itu. Kunut doa dan pujian. Kunut itu isinya doa dan pujian. So, kenapa doa kunut nazilah berbeda? Kunut nazilah apa namanya? Allahumma sholih bi salahi salahil islamul muslimin. Jangan, tapi kita baca kunut bagaimana yang dianjurkan. Kunut yang dianjurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Kenapa? Boleh. Kunutnya biasanya itu namanya kunut nazil. Boleh, bahkan dianjurkan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Baca kunut nazilah dianjurkan. Jika kalau dia nggak pakai kunut, bolehkah kita ganti dengan sujud sahwi? Nggak perlu sujud sahwi. Ikut dengan dia, atau kita membaca kunutnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mohon Ustazah bagaimana supaya kita istiqomah, cintai dan mengamalkan apa yang guru kita ajarkan supaya mengalir terus pahala untuk istiqomah adalah afdalul karam. Istiqomah itu keramat yang paling afdal. Dan itu perlu usaha dan upaya. Kalau ditanya gimana caranya istiqomah, bayangkan kita di dalam sholat aja senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun kami kepada jalanmu yang lurus. Kita itu mulu, gak pernah ganti-ganti. Dalam sholat, surat Al-Fatihah itu. Karena hakikatnya manusia itu mudah sekali terpengaruh. Mudah sekali terpengaruh dan mudah sekali kadang-kadang keluar dari jalurnya syariat. Itu pentingnya bagaimana cara mempertahankan istiqomahan, ya dengan tetap membuat diri kita dekat kepada jalannya orang-orang yang kita ingin ikuti jalan. Pengen ngikutin jalannya salaf, jangan dekat-dekat sama orang yang nggak salaf. Pengen ikutin jalannya Rasulullah, deketin orang-orang yang ngikutin jalannya Rasulullah. Bagaimana kamu mau istiqomah kalau sementara lingkungan di sekitarmu tidak mendukungmu untuk itu? Pasti akan lebih sulit. Dan pengaruhnya akan lebih kuat untukmu meninggalkan keistiqomahan. Jadi selalu mendekatkan diri kepada jalannya thariqah guru-guru kita, dan untuk ilmu yang diajarkan berusaha dengan tekad yang kuat, insyaallah Allah mengantarkan kita kepada amalan-amalan tersebut. Barokahnya pasti kurang, hilang barokah. Ya kan untuk ilmu itu mau manfaat ilmu adalah dihitung dari sebesar apa pengagunganmu terhadap ilmu. Oke, bayangkan kalau kamu menganggap ilmu syariat itu penting, ilmu Allah itu adalah mahal, ilmunya Rasulullah adalah mahal, sementara kita mendengarkan kajiannya, kita ya sambil misalnya sambil tiduran, sambil aurat kita terbuka, terkadang pakaian kita dengan keadaan seperti itu, kemudian kita akan mendapatkan meraih pahala yang sama dengan orang-orang yang
serius, belajar, menyiapkan alat tulisnya, kemudian mendengarkan semi dengan baik, hatinya ikut mengaji, dan pasti akan berbeda. Pasti berbeda pahala. Kemudian Ustazah, apakah waktu jika kucing peliharaan kita secara tidak sengaja berjalan di sejadah kita, tempat kita sujud, lalu kucing itu diam di tempat kita sujud? Masalah hukum bulu kucing atau apa itu sebenarnya kan ada khilaf di dalam hukum Islam. Masalah kucing peliharaan, bulu binatang yang tidak dimakan dibilang haram untuk ada di dalam salat, terbawa dalam salat, hukum haram, najis. Walakin wakilah sebagian lagi mazhab menyatakan labas, tidak masalah. Wah, kita ngambil ihtiyat. Andai kata kamu mau sholat, kucing piaraanmu kunci dulu. Ya, seandainya dia berkeliaran, kita lebih memilih untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga meskipun ada yang mengatakan tidak membatalkan, tidak najis, kita tetap perlu berjaga-jaga. Jika anak kecil yang nemplok di tengah kita sujud, perhatikan jika dia dengan pempesnya, maka dipastikan sholat kita batal. Karena kita membawa najis. Ya, batal. Justru dengan adanya pempes, justru yang nggak batal itu yang nggak pakai pempes. Ya, sekarang udah tahu. Ustazah, batuk saat sholat gimana? Sampai batuknya sampai gak putus sampai keluar air mata. Gak apa-apa. Kan itu bukan kemauan kamu. Keluar air mata juga tidak membatalkan sholat. Jadi hukumnya tidak. Lewat lagi. Sudah posisi tangan pada saat sujud. Untuk perempuan itu gimana? Seperti kaki yang perlu dihimpit, maka tangan juga untuk perempuan itu tidak selebar tangan laki-laki di kala sujud. Perempuan lebih mengecil, justru dia itu posisinya itu gimana ya, sedikit menekan perut. Jadi dia ada di gimana? Mungkin ini nggak hadir kajian Humaira kemarin mengenai tentang sujud, sudah saya terangkan. Dua tangan diletakkan menghimpit dada kita dan sebagian perut kita. Lalu kemudian tangannya juga tidak berjauhan dari satu tangan dengan tangan yang lainnya. Nah, adapun laki-laki dianjurkan untuk dibuka, dilebarkan. Nah, perempuan tidak. Itu posisi sujudnya wanita. Ustazah, afwan, live-nya disimpan atau enggak? Biasanya disimpan hanya beberapa saat ya. Kemudian setelah itu akan dihapus. Ustazah, batuk saat sholat atau batuk tadi sudah dijawab. Ustazah, maaf bila menahan buang angin bila saat tahiyat akhir, bagaimana hukumnya? Hukum menahan angin kita juga sudah membahas, dan itu hukumnya adalah makruh, ya. Menahan angin, menahan kencing dalam sholat, hukumnya adalah makruh. Ustazah, gimana mendapatkan khusyuk dalam sholat? Saya ingin sekali, saya sangat sakit karena saya sangat sulit karena setiap sholat pasti ada aja lintasan muncul. Manusia, syaitan, hawa nafsu, semua bergejolak. Pada saat di tengah-tengah sholat, perlu tahap-tahap pemanasan agar kita itu di dalam sholat itu khusyuk. Di antara pemanasannya itu, berzikir terlebih dahulu sebelum sholat. Ingin mendatangkan khusyuk, zikiran dulu sebelum sholat. Jangan habis dari dapur, lagi sedang repot-repotnya, kompor nih baru manasin api, buruan, cepetan sholat. Ini pikiran pasti akan gimana khusyuk akan datang jika seperti itu. Pertama adanya pemanasan dalam sholat, kemudian belajar untuk berusaha mengerti akan bacaan-bacaan sholat yang kita baca beserta artinya. Jadi khusyuk itu akan datang seiring dengan pemahaman kita yang bertambah dan juga pengetahuan kita tentang zat yang maha agung, yaitu Allah yang kita sembah. Semakin bertambah pengetahuan kita kepadanya, maka akan semakin datang kekhusyuan di dalam diri kita pada saat beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu usaha. Saya mau nanya, kalau sholat subuh lupa baca doa qunut, itu sholatnya sah? Sholatnya sah. Kalau kita ingat
setelah melalui iktidal, waktu sujud baru ingat ya Allah tadi nggak kunut, tinggal sujud sahwi. Jika setelah salam baru ingat tidak masalah, hukumnya sudah. Soalnya bagaimana jika soal sholat ada sisa makanan yang keselip? Apakah dibiarkan saja di dalam mulut, ditelan atau harus dikeluarkan? Kalau kamu telan, sholat kamu batal. Kalau kamu mainin lidah kamu untuk keluarin, makruh. Berarti diapain? Diapain dulu. Nanti selesai sholat baru dikeluarin. Dan jangan dimakan. Jangan pernah makan makanan sisaan yang ada di gigi. Jangan ditelan, dibuang. Itu kumannya banyak. Soalnya kalau sholat berjamaah, imamnya anak yang belum balik, tapi sholatnya sudah baik, bacaan sholatnya sudah baik, bagaimana? Apakah sholatnya sah? Kalau dia sudah mengetahui hukum-hukum sholat, perkara-perkara yang membatalkan, bacaannya sudah lancar, sudah baik, bagaimana? Apakah dia boleh jadi imam? Boleh. Sudah, Ustazah Afwan, pas mau sujud gerak-gerakin tangan, mengibas mukena agar tangan menempel ke tempat sujud, gak apa-apa kan? Gimana ini maksudnya? Oh, boleh asalkan betul-betul kita perhatikan gerakan kita tidak sampai kepada perkara yang membatalkan sholat. Karena kalau pas sholat terus di tengah-tengah bacaan lupa, terus jadi ganti surat, batal nggak? Enggak. Apakah rapatnya shaf harus dengan tepi jari kita bersentuhan dengan tepi jari orang sebagainya? Pundak apa pundak nempel itu? Tepi jari gimana ceritanya itu mau gegaban tangan sama gitu. Dan ada ini sama bahu kamu dengan bahu yang lainnya itu menempel, kurang lebih seperti itu. Karena ketika sholat berjamaah, shaf kita berdampingan dengan anak kecil balita sehingga tidak rapat dengan jamaah yang lainnya. Saya sudah pernah menjelaskan, untuk orang yang sholat membawa anak balita, posisinya dia harus ada yang di paling ujung. Sehingga tidak memutus barisan shaf. Dia adanya di paling ujung. Balita yang paling ujung, paling luar. Jadi tidak mengganggu shaf yang lainnya. Itu yang mestinya dilakukan. Takut, jika kita sholat terus orang tua manggil. Mana yang kita dahulukan sholat atau pergi menemui ortu? Sholat sunnah, tubtin. Boleh dibatalin. Sholat wajib, lanjut. Ikan kecuali kamu tahu orang tua kamu itu orang yang misal sakit atau orang tua yang lain ta'man min makr. Kamu gak aman dari kemarahannya. Jadi kamu boleh. Jadi kalau dia orang tua yang paham, pasti kalau sholat dia nggak akan. Maka hukumnya lanjutkan sholatnya tidak aman. Tapi kalau seandainya dia sendiri, dia sakit, makanya kalau mau sholat tuh kalau ada orang tua uzur, orang tua sakit izin. Jadi kita mau sholat dulu ya, kalau manggilin, takutnya manggilin, nggak nyaut, nggak begitu. Tata tidak lagi. Tata mau tanya ketika sujud itu posisi telapak kaki kita harus berdempetankah atau tidak? Gimana? Hah? Mau dempet boleh, nggak boleh? Saya pernah melihat ada orang yang ketika sujud kakinya terbuka. Kaki terbuka itu gimana? Jadi terpisah. Ya. Kalau laki-laki pasti akan terpisah. Adapun biasanya laki-laki biasanya terpisah. Kalau perempuan ya, yang masalah begitu-begitu saya rasa nggak terlalu jadi masalah ya. Mau ditempelin boleh, nggak juga boleh. Tetapi apakah sholat harus mengenakan mukena terusan atau boleh mukena potongan? Lebih baik mukena terusan berbanding mukena potong. Kenapa Ustazah bilang begitu? Karena mukena terusan akan lebih aman daripada mukena potongan. Kecuali mukena potongannya saya sudah pernah bahas, panjangnya jelas dan ada tangan. Itu akan lebih aman dibanding hanya kain, kemudian kamu takbir, lebih mengkhawatirkan terlihat atau tersingkap auratnya. Karena kalau sedang sholat jamaah saat id, lalu anak kita masih bayi, di dekat kita menangis, bolehkah kita menggendong
Kalau dia pakai pempes tidak boleh. Ya. Nah, kalau punya anak kecil-kecil begitu sih saya ada rasa tidak menjadi keharusan untuk keluar rumah. Ustazah bagaimana seharusnya melakukan sujud sahwi ketika ada rukun sholat yang ketinggalan? Rukun sholat yang ketinggalan tidak diganti. Apa rukun sholat yang ketinggalan? Contohnya seperti apa? Lupa apa? Lupa sesuatu kalau berjamaah, Fatihahmu ditanggung, ya kamu tinggal itu. Kalau Fatihahnya nggak ditanggung, ya kamu harus tu'id. Nggak bisa ditutup. Yang ditutup dengan sujud sahwi itu apa sih? Yang ditutup dengan sujud sahwi itu kunut, tahiyat awal, gitu. Atau lupanya makmum, lupanya imam. Imam lupa tahiyat awal misalnya. Imamnya ngelupa, kamu sujud sahwi linisiatin imam, untuk lupanya imam, dan seperti itu. Kalau seandainya lupa rukunnya apa dulu? Rukun yang tertinggal. Min arkanus sholat, kelupaan iktidal, sholat lupa iktidal. Ingatnya kapan? Lagi dalam sholat, dalam sholat, batal dong sholat. Kalau pada sholat, ya pada sholat. Lupa ingatnya dalam sholat, kayaknya tadi ada gak baca Fatihah. Nah, ini main kayaknya bagaimana? Gak bisa dihukumin, harus diperjelas kelupaan rukunnya yang seperti apa. Saudara melihat teman anak sholat dan ketika sujud mukenanya menutup muka. Lalu anak tegur dan beliau jawab, kalau muka mengenai sejadah berarti sama seperti Syiah. Hah? Yang bilangnya siapa? Kalau muka mengenai sejadah. Hah? Siapa bilang? Sama seperti Syiah. Nah, aja. Nutupin pakai kain itu yang haram. Gak boleh, Syiah itu ada penghalang. Kagak ada, intinya kita tidak membahas tentang siapa yang bagaimana, kita bahas yang kita harus. Yang kita harus pada saat sujud, anggota sujud harus disingkap, harus dibuka. Tidak boleh anggota sujud tertutup, diantaranya kita punya dahi, dengan mukena baju yang bergerak bersamaan dengan gerakan tubuh kita. Kalau sejadah, dia gak ikut gerak barengan sama kita. Kalau mau kena, dia ikut gerak barengan sama kita. Kalau kita letak dahi kita di atas sejadah, kita nggak disebut itu menghalangi. Adapun dengan mau kena, itu disebut menghalangi. Itu yang betul keterangannya seperti itu. Tetapi kalau pastinya aslinya 4 rakaat, tapi salah rakaat itu bisa membatalkan nggak? Nggak. Nanti masalah itu ada pembahasannya khusus. Baik, paham Ustazah. Sudah, bagaimana hukumnya jika ketika kita menguap membaca ta'awud. Memang dianjurkan seperti itu. Dan jika mendengar orang yang bersin ketika sama-sama dalam keadaan sholat, apa yang kita jawab? Pada saat orang bersin di dalam sholat, dia dianjurkan membaca hamdalah untuk diri. Kalau kita bilang yarhamukillah, batal sholat kita karena kita berbicara dengan dia, mendoakan dia. Nah, terus bagaimana? Tidak ada keharusan kita menjawab orang bersin di dalam sholat. Setelah sholat kita mau jawabin boleh. Andai kata di dalam sholat kita mau mendoakan dia, maka doanya bunyinya yarhamuhallah. Allah merahmati dia. Jadi ini bentuk doanya kita untuk dia. Bukan hitopnya kita sama dia. Yarhamuki, berarti kamu ngajak ngomong dia. Semoga Allah merahmatimu, itu gak boleh. Jadi yarhamuhallah, Allah merahmati dia. Anjuran saya tidak menjawab bersin orang di saat sholat, selesai sholat jawab. Sesafwan dari jumlah hukum sholat. Seseorang yang tidak paham terhadap apa yang dibaca, tetapi menghafal bacaan sholat. Awalnya kita semua demikian. Kita nggak tahu apa yang kita baca, tapi kita hanya menghafal. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mau memahami apa yang kita baca. Jadi ada orang yang tidak paham terhadap apa yang dibaca, banyak saya rasa yang nggak paham apa yang dia baca. Dan itu kewajiban. Kewajiban kita setelahnya adalah mempelajari makna. Setelah pentingnya mempelajari makna bacaan-bacaan kita di dalam sholat. Kemudian Ustazah ketika duduk tahiyat sebelum menunjuk tangan kanan, posisinya menggenggam, menggempal atau membuka. Seperti biasa.
biasanya kita genggam, mempersiapkan untuk diacungkan jari kita. Ya, posisinya jadi sebelum menunjuk menggenggam. Nanti begitu illallah baru diangkat. Sampai kapan diturunin lagi? Sampai selesai mau salam. Jadi bukan kalau kita berjamaah, kita udah doanya udah kelar, imamnya belum, kita udah lurusin lagi tangan kita. Salah. Yang betul itu kita tetap dengan posisi itu, posisi tangan mengacung, ya, menunjuk sampai imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kita mau salam. Tanda apakah makruh jika takbiratul ihram atau sujud tangannya tertutup mukena? Ya. Makruh takbiratul ihram. Memang anjurannya itu terlihat. Makanya saya bilang pakai mukena terusan. Karena kalau lagi sakit vertigo untuk sujud dahi tidak menyentuh sejadah karena kalau menyentuh khawatir kumat vertigo ketika bangun dan bagaimana hukumnya jika seperti itu. Berarti kamu sholatnya gimana? Duduk. Iya. Kalau sholatnya duduk ya duduk posisi kamu karena posisi duduk berarti gak sujud. Tapi andai kata bisa diusahakan karena khawatir karena di sini dia khawatir takut kumat dan lain sebagainya mungkin karena baru banget sakit ya boleh saja tapi posisinya apa itu namanya posisinya dalam posisi kamu duduk itu sujud. Biasanya kalau saya nggak tahu kalau saya nggak salah itu ada kursi untuk orang sakit ya sekarang ini dijual di situ ada seperti bukan meja untuk sujudnya. Untuk mempermudah sujudnya itu mungkin bisa pakai begitu mungkin nggak masalah kalau sakit kalau enggak itu tayyib insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayatnya untuk senantiasa mengkaji ilmu menuntut ilmu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayatnya juga untuk selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang di dalam taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Dan kita juga ingin mengucapkan membacakan suratul Fatihah khusus untuk salah satu jamaah kita Syarifah Salmah binti Husain Al-Idus yang baru wafat. Dan doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya, meninggikan derajatnya dan mudah-mudahan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Innaha min ahlil jannah, insyaallah menjadikan dia golongan ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh arwah ahli keluarga kita, orang tua kita khususnya Habib Al-Bagam, Al-Habib Taufik bin Abdullah Segaf, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita doakan juga semua yang sakit dari sahabat, kerabat kita, keluarga kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diangkat penyakitnya dan seluruh orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Juga untuk keluarga besar Syarifah Zainah binti Thah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segenap hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas أذهب الباس بشأن التشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب بالعظام. أسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Amin ya rabbal alamin.